Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3161. Berbicara tentang ini, Tasya tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata secara misterius, "Hei, Sarah, tahukah kamu bahwa si Fei baru saja membuat keputusan publik di internet?" Sarah buru-buru bertanya, "Keputusan apa?" Tasya berkata dengan serius, "Orang ini saya tidak tahu apakah otaknya ditendang oleh keledai. Dia tiba-tiba mengumumkan bahwa besok pagi, dia akan berangkat dari Bukit Aurous ke kuil Jokhang di barat daya. Ini akan menjadi Koutou 3 langkah dan Koutou sepanjang jalan. Ini adalah jalan sepanjang 4.000 kilometer." Sarah bertanya dengan heran, apakah dia gila? Kenapa dia tiba-tiba membuat keputusan yang aneh? Tasya berkata, ini bukan hal yang paling aneh. Yang paling aneh adalah orang ini benar-benar memarahi kakek dan ayahnya, mengatakan bahwa mereka berdosa, dan pergi berziarah untuk membantu mereka menghapus dosa-dosa mereka. Apakah Anda mengatakan orang ini gila? Bisakah orang normal melakukan hal bodoh seperti itu? Lagi pula, besok adalah konsermu. Orang ini sudah sibuk begitu lama dan menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk menunggu konser ini. Jika dia bilang, dia akan berangkat ke kuil Jokhang besok pagi, dia pasti tidak berencana untuk menonton konser malam itu. Sarah juga merasa sangat bingung. Meskipun dia tidak akrab dengan pria ini, situasi ini memang sangat berbeda dari gaya aktingnya, yang membuatnya sangat terkejut. Dalam keraguan, dia tiba-tiba memikirkan Charlie, jadi dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengiriminya pesan WeChat, "Charlie, apakah masalah si Fei ada hubungannya denganmu?" Charlie menerima konten WeChat dan membalasnya dengan ekspresi berkepala anjing, ditambah 4 karakter, "Bagaimana menurutmu?" Sarah mengirim wajah dengan seringai menutupi mulutnya, dan juga menjawab dengan 4 kata, "Itu pasti kamu." Charlie juga tidak menyangkalnya, dan menjawab, "Orang ini terlalu banyak bermain. Setelah saya mengirim Anda ke stadion hari ini, dia meminta orang-orangnya untuk menyelidiki nomor plat saya. Dia bahkan pergi ke Embran Group untuk melakukan pertunjukan besar hanya untuk melihatku. Di satu sisi, jadi saya memberinya sedikit hukuman." Sarah membuat ekspresi marah, dan kemudian berkata, "Mengapa orang ini menyelidiki nomor plat Anda? Apakah karena dia melihatku turun dari mobilmu?" "Harus." Charlie berkata sambil tersenyum, "Mungkin dia diam-diam mencintaimu, jadi dia terpesona." Bab 3162. Sarah tidak tahu bahwa Charlie menghukum si Fei terutama karena dia ingin menyelidiki BMW milik Claire. Menurut pendapatnya, alasan mengapa dia menghukum si Fei adalah karena dia sangat mementingkan si Fei jauh di dalam hatinya, dan bahkan telah melindunginya sebagai milik pribadi, jadi tentu saja, dia tidak ingin membiarkan pria seperti si Fei datang untuk terlibat dengannya. Awalnya, dia adalah wanita muda yang sangat mandiri, dan dia selalu mencemooh kejantanan bahwa wanita adalah aksesori pria. Namun, sejak reuni antara dia dan Charlie, wanita besar yang berpikir dalam hatinya tiba-tiba menghilang. Keinginan terbesarnya saat ini adalah bisa berdiri di sisi Charlie, dikumpulkan, dirawat, dan bahkan diduduki oleh Charlie seperti barang pribadi yang berharga. Oleh karena itu, meskipun dia merasa jauh di lubuk hatinya bahwa Charlie sedikit lebih berat dalam menghukum si Fei untuknya, tetapi hatinya masih penuh dengan jenis kebahagiaan yang berbeda. Jadi, dia menjawab dengan malu. "Untungnya, saya telah memutuskan untuk keluar dari dunia hiburan setelah konser ini. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan dibawa ke barat daya oleh Charlie untuk berziarah." Charlie tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak meninggalkan lingkaran hiburan tanpa seseorang seperti si Fei melecehkanmu?" Sarah berkata dengan sungguh-sungguh, "Setelah saya keluar dari industri hiburan, saya akan siap untuk mengambil alih dari ayah saya. Ketika itu terjadi, saya akan menjadi seorang wanita di rumah setiap hari, dan saya akan mengabdikan diri untuk karir saya ketika saya pergi keluar." Setelah itu, dia berkata lagi, "Tetapi jika saya bisa menikah lebih cepat, tidak masalah jika saya mengambil alih giliran ayah nanti. Jika ayah pekerja keras saya pensiun nanti, saya akan memberi Anda 2 atau 3 anak. Bagaimanapun, ayah saya dalam kesehatan yang sangat baik sekarang, dan saya tidak berpikir itu akan menjadi masalah jika dia telah bekerja selama 10 tahun lagi." Charlie sedikit malu ketika dia mendengar Sarah mengatakan bahwa dia akan melahirkan 2 atau 3 anak dengan terus terang, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, kapan Paman dan Bibi akan tiba besok?"
Dia menjawab, mereka seharusnya sekitar pukul 11 pagi. Baik. Charlie berkata, kalau begitu besok jam 9, aku akan menjemputmu dari hotel, lalu kita akan pergi ke bandara bersama. Sarah segera menjawab dengan penuh semangat, oke. Kalau begitu aku akan menunggumu saat itu juga. Bab 3163. Charlie mengakhiri percakapan dengan Sarah. Ketika dia meletakkan ponselnya dan berjalan kembali ke villa, istrinya Claire sedang mengobrol dengan ayah mertua dan ibu mertuanya di sofa. Melihatnya masuk, dia buru-buru bertanya, suamiku, besok adalah hari ulang tahunmu. Aku baru saja membicarakannya dengan orang tuaku. Aku akan kembali lebih awal besok sore dan membuat makan besar bersama orang tuaku di rumah. Kami adalah keluarga berempat. Kami akan merayakan ulang tahunmu di rumah, oke? Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, lakukan sesuatu dengan santai, jangan terlalu merepotkan. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Claire berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah ulang tahun pertamamu setelah pindah ke rumah baru. Itu pasti sedikit lebih megah. Elaine juga buru-buru berkata, ya, menantu yang baik, kamu adalah pilar keluarga kami merayakan ulang tahunmu, itu pasti lebih megah. Yakub berkata dengan sedikit malu. Charlie, kamu dan Claire telah menikah selama 4 tahun. Dalam 4 tahun ini, ibumu dan aku belum memberimu perayaan ulang tahun. Aku benar-benar malu. Ya. Elaine juga buru-buru berkata, karena aku belum pernah memberimu pesta ulang tahun sebelumnya, aku hanya ingin memberikannya padamu kali ini. Saya awalnya menyarankan untuk makan di luar, jadi saya memutuskan langsung untuk pergi ke hotel terbaik di Orrose Hill. Tapi kemudian saya menyadari bahwa merayakan ulang tahun di rumah lebih bermakna. Saya pikir itu sama. Ulang tahun pasti yang paling hangat di rumah. Jadi besok, kami bertiga akan memberimu jamuan ulang tahun yang bagus. Aku akan memberimu ulang tahun yang hangat dan tak terlupakan. Mau tak mau Charlie merasa sedikit tergerak saat mendengar ini. Bukan karena sikap Elaine. Bagaimanapun, dia selalu mengenali uang, bukan orangnya. Apa yang benar-benar menggerakkan dia adalah niat Claire. Merayakan ulang tahun di rumah pasti lebih sulit daripada pergi ke restoran untuk makan makanan yang sudah jadi. Istrinya dapat memiliki hati seperti ini, yang membuktikan bahwa dia benar-benar menunggu hari ulang tahunnya. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, ketika dia tidak ada hubungannya dan sangat tidak disukai di rumah, dia masih akan mengingat hari ulang tahunnya, dan akan selalu diam-diam membeli kue dan menyeretnya keluar untuk menemukan tempat yang dia mampu. Di restoran sederhana, 2 orang akan makan dengan tenang. Memikirkan kembali hal ini, dia bersyukur atas kegigihan Claire selama beberapa tahun terakhir. Bab 3164. Pada saat ini, Claire berkata kepadanya, suamiku, besok aku harus pergi ke kota tua. Saya akan pergi ke lokasi konstruksi grup Emgrand pada siang hari. Pada sore hari, saya akan kembali lebih awal, sekitar jam 4 untuk memulai persiapan. Untuk makan malam, Anda akan makan lebih sedikit besok siang dan menghemat perut Anda untuk makan besar di malam hari. Mari kita mulai lebih awal di malam hari. Setelah ulang tahunmu, kita akan pergi menonton konser Sarah. Charlie mengangguk dan tersenyum, tidak masalah sama sekali. Setelah berbicara, dia memeriksa waktu dan berkata, Claire, kamu akan menonton TV dengan orang tuamu sebentar, dan aku akan mandi. Baik, dia mengangguk. Dan ketika Charlie naik ke atas, dia menyarankan kepada Jacob dan Elaine, Mom and Dad, ayo kita tinggal sampai jam 12 pagi. Kali ini kita semua dapat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Charlie bersama untuk pertama kalinya. Baik. Elaine bertepuk tangan dan berkata, saya akan menunggu sampai jam 12, dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada menantu saya yang baik. Yakub secara alami tidak memiliki komentar. Tetapi dia terus mendesah dengan emosi, memikirkan tentang sikap terhadap Charlie dalam beberapa tahun terakhir, aku masih merasa tidak nyaman sebagai seorang ayah. Elaine, yang ada di samping, tidak memikirkannya. Dia terus saja melantunkan, saya tidak tahu apakah menantu yang baik ini sedang merayakan ulang tahunnya. Apakah pelanggannya akan datang untuk memberinya hadiah? Terakhir kali di tahun baru, orang-orang itu tidak memberikan lebih sedikit barang. Semua jenis harta langka dan berharga, itu benar-benar menyilaukan. Claire tanpa daya berkata, Bu, apa yang kamu pikirkan di sini, hal-hal yang diberikan orang-orang itu kepada Charlie,
Sejujurnya, aku selalu sedikit khawatir, kuharap mereka tidak membawa hal-hal seperti itu lagi di masa depan. Kamu takut tanpa alasan. Elaine melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Menantu laki-laki saya yang baik sekarang menjadi master Feng Shui. Yang paling suka dilakukan orang kaya adalah menghormati para ahli Feng Shui. Uang yang diberikan oleh orang-orang kaya di suatu tempat kepada tuan seperti itu berjumlah miliaran, yang luar biasa. Yakub berkata dengan sungguh-sungguh, orang itu pembohong besar, bukankah dia ketahuan nanti? Elaine melengkungkan bibirnya dan berkata, apa bedanya dengan menantuku yang baik? Dia menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, itu semua bakat sejati. Saat dia berkata, Elaine melanjutkan dengan emosi, bukankah mereka masih memberi menantuku sebuah kapal pesiar mewah? Kaki dan kaki saya sangat tidak nyaman. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengalaminya di kapal pesiar. Saya merasa menyesal ketika memikirkannya. Jacob membuka mulutnya dan berkata, cuaca belum benar-benar menghangat. Naik kapal pesiar untuk merasakan angin barat laut di laut? Saya ingin pergi juga, tetapi tunggu sampai festival Qingming. Mata Elaine berbinar, dan dia berkata, bagus. Setelah festival, aku juga bisa melepas plester dari kakiku. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat berkata kepada Claire, Claire, ketika itu terjadi, kamu ingat untuk mengingatkan Charlie, biarkan dia membawa kita keluar di kapal pesiar. Bab 3165. Setelah Charlie keluar dari kamar mandi, melihat istrinya Claire belum kembali ke kamar, dia mengenakan piyama dan pergi ke ruang tamu lagi. Di ruang tamu, keluarga 3 orang itu mengobrol dengan gembira. Jacob dan Elaine, teman lama yang berdebat tentang perpisahan, tiba-tiba berhenti menerkam satu sama lain. Charlie turun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Claire, ayah, ibu. Kenapa kamu tidak kembali ke kamarmu untuk beristirahat? Claire buru-buru bangkit, berlari untuk meraih lengan Charlie, dan berkata sambil tersenyum. Orang tuaku bilang mereka ingin tetap terjaga, ulang tahunmu yang ke-27 kurang dari 2 jam lagi. Semua orang menunggu untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu. Charlie tersenyum penuh pengertian, dan berkata, terima kasih, istri, terima kasih, orang tua. Elaine segera tersanjung dan berkata, oh menantuku, apa yang kamu dan ibumu lakukan dengan sangat sopan, itu benar-benar terlalu aneh. Setelah selesai berbicara, dia langsung bertanya, ngomong-ngomong, menantuku, besok adalah hari ulang tahunmu. Apakah pelanggan Anda akan datang ke rumah kami untuk memberi Anda hadiah seperti saat tahun baru? Charlie terkejut. Dia tidak tahu apakah Ishak dan yang lainnya akan datang untuk memberinya hadiah. Namun, dia memiliki beberapa sakit kepala tentang adegan antrian untuk mengambil hadiah, jadi dia memutuskan untuk mengatakan kepada Ishak setelah beberapa saat dan memintanya untuk bertanya kepada beberapa orang lain. Jika dia benar-benar ingin menyiapkan hadiah untuknya, dia akan melakukannya. Memintanya untuk tidak melakukannya atau mengantarkannya pulang. Jadi ketika dia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim Ishak WeChat, dia berkata kepada Elaine, Bu, alasan mengapa mereka datang untuk memberikan hadiah selamat tahun baru adalah karena saya banyak membantu mereka tahun lalu, jadi mereka berkonsentrasi untuk datang di akhir tahun untuk mengucapkan terima kasih. Mereka pasti tidak akan datang di hari ulang tahunku, lagi pula uang rakyat tidak dibawa oleh angin. Ketika Elaine mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sedikit kekecewaan di wajahnya, saya pikir mereka akan datang besok juga. Jika ini masalahnya, maka tunggu dengan sabar sampai akhir tahun ini. Claire di samping mendengar ini dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, jarang ada keluarga yang duduk bersama dan mengobrol dengan tenang. Baik Claire maupun Jacob berbicara tentang pekerjaan mereka sendiri.